Bagaimana cara mendidik agar anakmu menjadi orang dewasa? Teknik kedua, komunikasi dengan baik dan benar. How is it done? Bagaimana cara? Bagaimana seseorang dapat mengenal orang lain? Wah, itu pertanyaan gampang. Tentunya lewat komunikasi. Kita paham sekali pentingnya komunikasi di antara sesama, pacar, teman, rekan, dan lain-lain. Namun, sayangnya seringkali ketika kita berumah tangga, komunikasi mulai putus-putus. Sinyal yang sebelum menikah begitu kuat dan terang mulai mengalami gangguan. Anak-anak waktu masih kecil begitu lucu-lucu dan cerewet. Sekarang kelihatan hanya membawa masalah. Jikalau sudah timbul perasaan bosan, terganggu, tidak tenang, tidak senang, komunikasi di-stop. Dalam arti, kita tidak lagi berbicara, tidak lagi berdiskusi, tetapi lebih memilih untuk diam, ngurung diri, sehingga semakin timbul rasa tidak suka dan dendam dalam hati. Mengapa demikian? Untuk melihat sumber kehilangan komunikasi, kita harus kembali kepada Alkitab. Di kitab Kejadian, di mana hubungan di antara Tuhan dan Adam, manusia pertama, begitu sempurna. Setiap hari Tuhan datang ke Taman Eden dan berjalan dan berbicara bersama Adam. Keharmonisan di antara Tuhan dan manusia merubah drastis ketika iblis datang dengan pembicaraan yang ingin memutuskan hubungan di antara manusia dan Tuhan. Dan dia sukses. Hawa ikuti godaan iblis yang begitu cerdik, memberi harapan yang sebenarnya omong kosong. Anda bisa sama dengan Tuhan, rayu iblis. Tuhan memberikan Hawa sebagai penolong untuk Adam. Dan harusnya ketika Hawa dapat tawaran dari iblis, Hawa harus bertukar pikiran dengan suaminya, Adam. Mungkin dengan bertanya, bagaimana dengan ide si ular ini? Apakah kita ikuti? Namun tidak demikian. Hawa melewati kepala rumah tangga dan ambil keputusan sendiri. Malah setelah Hawa jatuh, bukannya dia sadar dan bertobat, tapi berusaha membujuk suaminya untuk mengikuti jejaknya. Adam pun jatuh. Artinya, iblis sukses dengan memakai Hawa untuk merusak keluarga Kristen, agar hubungan suami istri menjadi putus, dan hubungan keluarga dan Tuhan pun putus. Artinya, ilmu komunikasi pertama di dunia ada di Taman Eden, yakni tatkala Tuhan menciptakan Adam dan dia memberi contoh bagaimana harusnya manusia berkomunikasi dengan dia. Dengan kata lain, Anda tidak akan pernah sukses belajar bagaimana berkomunikasi secara baik dan benar jikalau Anda tidak mau belajar dari Alkitab. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab tentang sejarah pertama kali Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Alkitab berkata bahwa setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya, maka Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Itu di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan yang memulai akan komunikasi tersebut, komunikasi itu diawali dengan sebuah berkat dan kemudian perintah untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Termasuk di dalamnya tidak boleh makan dari buah yang dilarang. Apa yang kita pelajari dari komunikasi ini? Tuhan ingin
agar adanya jawaban dari perintah tersebut. Tuhan menginginkan suatu respon amin dari Adam dan Hawa. Alkitab tidak mencatat adanya bantahan dari Adam dan Hawa atas perintah tersebut. Artinya, Adam telah menjawab iya atau atas perintah Tuhan tersebut. Ada dialog antara Tuhan dan Adam. Itulah bentuk komunikasi awal. Tidak ada bantahan. Yang ada hanyalah, ya Tuhan, saya akan ikut seluruh perintahmu. Tetapi memang lain di bibir, lain di hati. Yang diaminkan Adam tidak dijalankan olehnya. Adam jatuh dan ikut iblis. Apa yang terjadi setelah manusia itu jatuh? Bagaimana komunikasi manusia itu dengan Tuhan? Sinyal putus-putus itu sudah ada di Taman Eden. Itu kita akan lihat di Kejadian 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, mereka bersembunyi karena mereka takut Tuhan. Terus Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Saudaraku, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa bersembunyi? Tentunya Tuhan tahu. Namun kenapa Tuhan bertanya? Tuhan bertanya karena Tuhan ingin berdialog bersama manusia. Tuhan bukan sekedar komandan di mana Tuhan memberikan instruksi tanpa ada interaksi. Tuhan ingin ada interaksi di antara Dia sendiri dan manusia. Sebab itu Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Adam harus menjawab. Dia harus bertanggung jawab, meskipun istrinya Hawa yang umpan masalah ini. Adam dipanggil sebagai wakil Allah, sebagai kepala rumah tangga. Komunikasi di antara Tuhan dan manusia menunjukkan bahwa komunikasi kita dengan sesama, dengan istri, anak kita harus dalam bentuk dialog.